Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah sehat. Ya, tapi ya agak capek sih. Kelihatan sih dari mukanya kelihatan agak lelah gitu. Tapi terima kasih karena kamu sudah mau hadir dan mau ngobrol sama kakak hari ini. Oh ya, sebenarnya kakak boleh nggak minta waktu selama 30 menitan? Dan kita ngobrol santai aja. Terus kalau misalkan nanti kamu selama mau ngobrol kamu gitu merasa kurang nyaman, nanti kamu bilang aja sama kakak ya. Ya. Jangan dipendam sendiri. Terus untuk nanti kalau kamu misalnya lagi cerita ataupun apa, insya Allah cerita kamu nanti nggak akan disebarluaskan. Oke, apakah kamu sudah siap untuk bercerita? Insya Allah siap. Siap? Ya. Sebelumnya nih kakak mau tanya, apa yang membuat kamu akhir-akhir ini merasa capek atau stres pikirannya? Gimana ya? Kalau buat sekarang ini kayak dalam posisi saya itu sekarang jadi pengurus, ya iya, dan juga masih jadi santri gitu. Jadi dimana saya punya kewajiban, punya tanggung jawab buat ngurusin anak-anak, ngurusin abdul, dan saya juga punya kewajiban buat belajar. Dari cerita kamu ini, jadwal kamu ini ternyata padat sekali ya. Terus gimana sih cara kamu buat membagi waktu kamu untuk dari sekolah, belajar, terus hafalan, sama mengurus abdul? Kalau saya pribadi sih, saya tuh biasanya bikin kayak list-listan harian gitu, kayak apa yang mau aku lakuin hari ini, besok, 1 minggu depan, sama 1 bulan depan. Jadi kayak misalkan biar emang setiap harinya itu tertata gitu. Jadi kalau misalkan hari ini aku harus ngapain dan itu harus terjadi. Kalau misalkan hari ini kok nggak terjadi, hari besok harus aku lakuin 2 kali lipatnya berarti. Jadi ya aku sendiri harus pintar manage waktu itu, karena emang aku udah dikasih tanggung jawab dan aku juga punya tanggung jawab itu, dan ya harus dilaksanakan. Berarti kamu sudah punya niat ya, niat besar untuk berubah dan bisa memanage waktu kamu sendiri. Tapi mungkin kurang lebih jelas gitu ya. Oke, kita akan coba cari solusinya sama-sama ya. Apakah kamu mau? Ya boleh, makasih Kak. Oke. Dari jadwal kamu nih, dari cerita kamu nih, jadwal kamu kan sangat padat nih. Kalau kakak boleh tahu, aktivitas harian kamu dari bangun, tidur, sampai tidur lagi tuh apa saja? Kalau bangun, karena saya sendiri itu bagian keamanan, jadi emang harus selalu mau nggak mau, dan ya emang itu jadi kayak kewajiban itu untuk saya sendiri gitu. Jadi saya sendiri itu, saya mewajibkan diri saya itu untuk bangun lebih awal dan tidur itu lebih akhir, karena saya bangun jam 3, habis itu ya sholat, insya Allah sholat tahajud, terus habis itu saya mandi, habis mandi udah siap, baru saya bangunin anak-anak buat entah itu ada yang mau tahajudan atau emang biasanya itu kalau lagi ujian itu kita itu bangun sebelum subuh buat belajar. Terus habis itu kita nunggu azan, sholat subuh. Habis sholat subuh itu kegiatannya itu biasanya untuk saya sendiri itu ngajar vocab. Jadi setiap pagi itu ngajar vocab, kurang lebih sampai jam 6 pagi. Habis itu jam 6 sampai jam setengah 7 itu persiapan buat masuk sekolah. Jadi ada mandi, entah itu ya mandi bersih-bersih itu. Habis itu setengah 7 itu kita biasanya itu ada muhadasah, kayak percakapan pagi-pagi sampai jam 7 kurang 5 menit. Jadi habis itu jam 7 kurang 5 menit kita masuk kelas. Habis itu jam 8 itu istirahat pertama untuk makan. Habis itu jam 8 lebih itu kita masuk lagi pelajaran di sekolah sampai jam 10 jam 10 lebih 10 menit kita istirahat sampai ya kurang lebih setengah 11 itu masuk lagi. Habis itu
duhur, baru kita istirahat lagi buat sholat, makan siang, lanjut lagi jam 1 siang kita sekolah sampai jam 3. Jadi jam 3 baru selesai sekolah. Jam 3 itu sholat asar, bersih-bersih, mandi, piket gitu. Terus belum lagi kalau misalkan memang setiap 1 minggu sekali itu seminggu 2 kali itu ada acara muhadharah kayak pelatihan pidato yang memang harus kita siapin dari sore buat acara malamnya gitu. Belum lagi kalau misalkan ada acara apa pasti kita persiapin dari sore gitu biar acaranya malam itu emang udah fix selesai. Habis itu sholat maghrib kita ngaji bareng. Habis itu sholat isya terus tinggal makan. Jam 8 kita itu wajib keluar untuk belajar. Jadi kita belajar itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 kurang 10 menit. Itu memang untuk semua abdo itu wajib jam 10 pas itu udah tidur. Tapi enggak untuk para ngurus. Para ngurus pasti kayak emang kontrol dulu anak udah tidur atau belum, piket udah selesai atau belum. Terus emang kita mastiin anak itu emang udah tidur dari jam 10 baru para pengurus itu emang bisa tidur. Terus belum lagi kalau misalkan kita itu pengurus itu dijadwal buat jaga malam, walaupun itu mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali itu per kelompok gitu. Jadi ya jaga malam emang kita nggak tidur gitu. Jadi kan sampai sekolah ngurus anak, lagi kadang kita kayak lembur buat tugas atau kayak ada acara pasti kita selalunya lembur gitu karena ya kalau misalnya kita kerjain itu pas waktu ada anak ya emang agak susah gitu. Jadi kita lebih milih waktu malam. Terus mungkin biasanya kalau nggak jaga malam atau nggak ada tugas ya kita tidur ya secepatnya itu mungkin jam 11 kita udah tidur. Sibuk banget ya jadi kamu. Gimana kalau misalnya kita coba cari solusi bareng-bareng? Mungkin kamu bisa mulai dari bagi waktunya, misalnya kayak kamu belajar selama 30 menit, belajar malam selama 30 menit, atau kamu bisa mungkin malamnya itu 15 menit dan paginya itu 15 menit. Terus sisa lainnya kamu bisa gunakan untuk mengurus akto. Terus kan juga bisa kasih saran, kamu bisa menentukan skala prioritas. Kamu cukup tentukan 3 tugas utama per harinya. Kayak misal yang pertama itu belajar UAS, yang kedua itu terus hafalan kitab atau Al-Quran, terus yang ketiga itu ngurus akto. Nanti kalau misalnya kamu bisa berhasil, nanti kakak akan kasih reward. Oke, apakah kamu siap untuk mencobanya? Insyaallah siap. Oke, sebenarnya waktu kita sudah habis ya. Kita bisa lanjut minggu depan. Nanti kakak juga akan ngecek progres kamu udah sampai mana. Oke, makasih Kak yang udah mau dengerin curhatan saya dan ya akan saya coba saran dari kakak dan insya Allah saya akan buktikan itu. Oke, terima kasih, semangat terus ya, jangan sampai menyerah. Ya Kak, makasih Kak.